Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas dua topik utama. Yang pertama, kita akan melihat hubungan antara harga saham dan laba. Dan yang kedua, kita akan melihat contoh nyata dari naik turun harga saham blue chip dibandingkan dengan labanya. Tentu saja jika kamu ingin hidup dari saham, laba dan harga saham serta dividen merupakan ketiga komponen yang perlu kamu pertimbangkan. Karena tiga aspek ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nantinya kamu akan melihat hubungan antara pencapaian labanya dengan dividen yang dibagikan. Selain itu, dari aspek harga saham, hal itu akan berpengaruh terhadap jumlah lembar saham yang kamu kumpulkan dan juga akan berpengaruh kepada dividen yield yang kamu peroleh. Apakah besar, biasa saja, atau malah kecil? Dan ingat, saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus. Saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya, untuk bisa hidup dari saham, kamu tentu harus mempertimbangkan saham-saham mana yang masih layak untuk di-hold dalam jangka panjang. Jadi, kita akan mempelajari hubungan antara tiga aspek ini, yaitu laba, harga saham, dan dividen untuk mempelajari saham-saham yang seperti apa yang memiliki konsistensi di pasar saham yang harganya cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Tapi disclaimer dulu, ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi saja, bisa benar, bisa juga salah. Silahkan kamu lakukan riset lebih mendalam untuk memperoleh keyakinan yang lebih pasti. Dan semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Sekarang kita masuk dulu kepada topik yang pertama. Kita akan melihat hubungan antara harga saham dan laba dari sisi definisinya. Tentu saja ini menurut saya pribadi. Yang pertama, saham yang labanya cenderung naik dalam jangka panjang, harga biasanya tetap atau naik juga. Memang dalam jangka pendek ini tidak berlaku karena seperti yang kamu tahu, dalam jangka pendek harga saham itu ditentukan oleh supply and demand saja. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih cukup yakin bahwa saham itu ada hubungan antara laba dan harga sahamnya. Kita akan lihat sebentar berdasarkan contoh kasus yang nyata. Oke, poin keduanya. Saham yang labanya cenderung turun dalam jangka panjang, harganya juga akan mengikuti. Artinya jika labanya konsisten turun, harga sahamnya kemungkinan besar, ingat kemungkinan besar, akan juga mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Sama seperti poin pertama, poin kedua ini juga hanya berlaku untuk jangka panjang. Kita tidak berbicara dari sisi jangka pendeknya. Kita masuk kepada poin ketiga. Valuasi murah dan mahal menjadi kurang akurat jika laba perusahaan tidak punya prospek di masa depan. Artinya dari sisi PBV, dari sisi PER dan berbagai cara analisa valuasi yang lainnya akan menjadi kurang akurat jika laba perusahaan tidak punya prospek di masa depan. Meskipun valuasinya sangat murah, tapi jika labanya di situ-situ saja atau bahkan cenderung mengalami penurunan, PBV itu akan menjadi kurang relevan jika dilakukan analisa secara jangka panjang. Untuk poin keempatnya. Saham-saham yang bertahan di posisi market cap terbesar dari dulu hingga sekarang adalah yang bisa mempertahankan atau meningkatkan labanya. Kita akan lihat sebentar. Ada beberapa saham yang mungkin saat ini atau beberapa tahun yang lalu kamu sempat lihat namanya berada pada posisi market cap yang cukup besar. Katakanlah kita berbicara tentang 10 saham dengan 10 market cap terbesar di Indonesia. Nah, dari 10 saham itu akan ada beberapa saham yang berada pada posisi-posisi tertentu, tapi ada juga saham-saham yang terus berganti dari waktu ke waktu. Kadangkala mereka memiliki market cap yang sangat besar, tapi kadangkala juga nama mereka sudah tidak tercantum di sana. Nah, ingat market cap yang besar itu berhubungan juga dengan beberapa hal, salah satunya dari sisi harga sahamnya. Sehingga untuk harga saham ini kita akan lihat kaitannya dengan laba berdasarkan contoh sebentar. Dan poin kelimanya, capital gain dan dividen punya keterkaitan dari sisi laba perusahaan, yaitu laba tumbuh menguntungkan investor karena dividen seharusnya jadi lebih besar. Ingat, laba itu akan mempengaruhi berapa persen dividen yang dibagikan. Dividen yang besar itu membuat saham itu menjadi menarik. Kamu bisa lihat di sini logikanya. Kemudian, saham yang menarik dibeli banyak orang sehingga harganya mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, kita harus lihat dalam jangka panjangnya. Apakah hal ini akan terus berlangsung dari waktu ke waktu ataukah ini hanya bersifat musiman saja? Laba yang tumbuh menguntungkan investor karena investor tertarik dividennya semakin besar. Dividen yang membesar itu membuat saham itu menjadi menarik sehingga banyak orang yang membeli saham tersebut dan menyebabkan harganya naik. Oke, sekarang kita lihat dari sisi contoh nyatanya.
Nah, saya ingin menampilkan kepada kamu untuk posisi market cap pada Januari tahun 2019 dan kita bandingkan dengan posisi Juni tahun 2025. Kita ambil saja 10 saham dengan market cap terbesar agar hasil analisa ini menjadi lebih simpel saja. Nah, di tahun 2019 pada bulan Januarinya, kamu bisa baca ini merupakan nama saham yang memiliki 10 market cap terbesar, yaitu BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR, BMRI, ASII, BBNI, GGRM, dan ICBP. 10 saham ini merupakan 10 saham besar yang tentunya kamu mayoritas sudah mengetahuinya, entah itu BCA, BRI, HM Sampurna, TLKM, UNVR, BMRI, ASII, BBNI, GGRM, dan ICBP. Tapi pertanyaannya, bagaimana kondisi di tahun 2025? Ingat, ini data Januari tahun 2019. Apakah di tahun 2025 10 saham ini tetap 10 saham yang sama yang memegang porsi market cap terbesar di Indonesia? Sayangnya tidak, karena pada posisi per bulan Juni tahun 2025 adalah sebagai berikut: BBCA, TPIA, Brand, Bian, AMMN, BBRI, BMRI, DSSA, DCII, dan TLKM. Artinya, jika dibandingkan dengan data tahun 2019 ini, ada beberapa saham baru dan ada beberapa saham yang sudah tidak masuk kepada posisi 10 market cap terbesar. Kamu tentu sudah tahu nama-nama sahamnya. Contohnya, katakanlah HMSP, UNVR, GGRM, dan ICBP. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini. Ada juga saham ASII yang juga tidak masuk kepada 10 saham dengan market cap terbesar, dan untuk saham BBNI juga. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini. Nah, tapi ingat, saya hanya menggunakan data 10 saham dengan market cap terbesar. Jadi, silahkan kamu lihat untuk data market cap ke-11, 12, 13, dan seterusnya seperti apa. Yang mau saya tekankan di sini adalah posisi market cap itu akan berubah seiring dengan waktu ke waktu. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait beberapa saham yang hingga video ini dibuat pada tahun 2019 hingga tahun 2025 masih berada pada posisi 10 saham dengan market cap terbesar. Contohnya misalkan saham BBCA. Mari coba kita lihat di aplikasi Stockbit untuk mengetahui informasi terkait historikal laba yang berhasil mereka capai. Kita lihat dulu, ini merupakan informasi laba perusahaan BBCA ini. Setidaknya kita lihat sejak tahun 2019 dengan menggunakan data market cap yang tadi kita lihat. Nah, kamu bisa lihat sini untuk laba di tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan terakhir 2025 pada Q1-nya mengalami kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Sehingga tidak heran posisinya masih berada pada posisi market cap yang besar. Kita lihat saham berikutnya. Katakanlah saham kedua adalah saham BBRI. Saya sudah sering membahas saham ini, jadi mungkin kamu sudah tahu untuk informasi yang lebih detail lagi. Kita lihat untuk informasi labanya sejak tahun 2019. Bisa kita lihat sini untuk laba di tahun 2019. Labanya 34,3 turun jadi 18,6, naik lagi jadi 31, naik lagi jadi 51 triliun, 60,1 triliun, 60,15 triliun, dan terakhir di Q1 labanya mengalami penurunan sehingga diproyeksikan menjadi 54,6 triliun. Meskipun pada tahun 2025 labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 pada Q1-nya, tapi jika kamu lihat dalam jangka panjang, BRI ini masih menghasilkan kenaikan laba, setidaknya hingga video ini dibuat. Kita lihat lagi saham yang lain, katakanlah saham BMRI. Mari coba kita lihat untuk BMRI ini sendiri. Dari sisi historikal labanya juga seperti apa sejak tahun 2019 hingga tahun 2025. Di tahun 2019 labanya 27,4, di tahun 2020 turun jadi 17,1, naik jadi 28 triliun, 41 triliun, 55 triliun pada tahun 2023, 55,7 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan 52,7 triliun pada tahun 2025 berdasarkan data Q1-nya. Tapi meskipun secara anualisasi terjadi penurunan laba, di Q1 tahun 2025 sebenarnya labanya masih mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sama seperti BBRI tadi, kamu bisa lihat secara jangka panjang, BMRI masih menghasilkan kenaikan laba jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham TLKM. Mari coba kita lihat karena saham ini cukup menarik dari sisi pergerakan harga sahamnya dan dari sisi pencapaian labanya juga. Kita lihat untuk laba di tahun 2019, kemudian kita bandingkan dengan tahun 2025 ini. Oke,
kita lihat labanya di tahun 2019 labanya 18,6 triliun, naik jadi 20,8 triliun, naik jadi 24,7 triliun, turun jadi 20,7 triliun, naik lagi jadi 24,5 triliun, turun jadi 23,6 triliun, dan diproyeksikan turun lagi menjadi 23,2 triliun di tahun 2025. Pada Q1-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Kamu bisa lihat labanya memang mengalami penurunan lagi, tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, katakanlah misalkan tahun 2016, sebenarnya kinerja di tahun 2025 ini masih mengalami peningkatan. Nah, itu artinya dari beberapa saham yang masih berada pada posisi 10 saham dengan market cap terbesar, entah itu BCA, entah itu BRI, Mandiri maupun TLKM, kamu bisa lihat bahwa secara jangka panjang mereka masih menghasilkan pertumbuhan laba. Dan ingat, ini berlaku juga dari sisi nominalnya. Jika kamu melihat nominal laba yang dicapai oleh BCA, oleh BRI, Mandiri, dan TLKM, keempat saham ini merupakan saham yang menghasilkan laba dengan nominal yang besar di Indonesia. Bukan hanya triliunan rupiah, tapi bisa belasan hingga puluhan triliun rupiah dalam waktu 1 tahun. Jadi, untuk saham-saham ini ada hubungan yang cukup menarik antara laba dan posisi market cap, setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat ini. Dan kamu juga bisa mempelajari hal yang sama untuk saham-saham yang mengalami penurunan dari sisi posisi market cap-nya. Katakanlah contoh, misalkan seperti HMSB, seperti UNVR, ASII, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa mempelajari untuk saham TPIA, Brandbian, AMMN, DSSA, dan DCII kenapa bisa menduduki posisi market cap yang terbesar. Seperti yang saya katakan tadi, dalam jangka pendek memang harga saham itu akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saja. Tapi jika melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, ada hubungan yang cukup menarik antara harga saham, antara posisi market cap, antara dividen, dan pencapaian labanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kamu mau setuju silakan, kamu tidak setuju juga silakan. Yang jelas silakan kamu lakukan analisa dan riset lebih mendalam agar supaya hasil analisa kamu menjadi lebih akurat lagi. Ini hanya sudut pandang pribadi saja, tapi untuk selebihnya silakan kamu lakukan analisa yang lebih mendalam. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, apakah kamu pernah berpikir apa jadinya jika kita beli cicil satu lot setiap awal bulan untuk beberapa saham besar? Kita tidak menggunakan metode yang aneh-aneh, hanya lakukan rutin beli satu lot setiap awal bulan. Jangka waktu yang digunakan adalah dalam 10 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Tapi ingat, apa yang ditampilkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Data di masa lalu tidak selalu sama di masa depan. Selain itu, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah input atau hitung. Cek juga dari sisi stock split. Apakah harga yang ditampilkan sudah disesuaikan dengan stock split atau belum? Berhubung data ini saya hanya kutip dari aplikasi sekuritas Mirai Aset. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah saham Astra International. Informasi di sebelah kiri ini merupakan data dari historical harga saham untuk saham ASII dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan harga pembukaan yang kita gunakan pada perhitungan ini. Kamu bisa lihat untuk harga pembukaan dari setiap bulan dari tampilan yang ada ini. Nah, coba kita hitung. Average harga untuk tahun 2016 hingga tahun 2025 pada bulan Juli sekitar 6.439. Nah, kita asumsikan terjadi pembelian sekitar 115 kali. Karena jika kita tarik mundur, maka terjadi sekitar 115 bulan sejak periode waktu yang kita gunakan. Apabila kamu melihat datanya di sini, sejak bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2025 ada sekitar 115 kali transaksi. Itu artinya modal yang dikeluarkan sekitar 74 juta sekian. Dan berdasarkan harga per Juli tahun 2025, harga pembukaannya 4.490, artinya masih floating loss 30,27% atau sekitar 22,4 juta rupiah. Oke, saham kedua adalah saham BBCA dengan harga rata-rata sejak tahun 2016 hingga Juli 2025 adalah 6.424. Dengan asumsi 115 kali pembelian, maka modalnya sekitar 73.870.500. Dengan harga di awal pembukaan Juli tahun 2025 dengan angka 8.750, artinya masih ada floating profit sekitar 36,22% atau sekitar 26,75 juta rupiah. Kemudian saham BBNI
dengan average harga sekitar 3.816 sejak tahun 2016 dan modal yang dikeluarkan sekitar 43.888.000. Harga per Juli tahun 2025 adalah 4.120 dan dengan kata lain floating profit sekitar 7,96% atau sekitar 3,4 juta rupiah. Kemudian ada saham BRI. Harga rata-rata sejak tahun 2016 adalah 3.892. Modalnya untuk 115 kali pembelian sekitar 44,7 juta. Harga per awal Juli tahun 2025 adalah 3.780. Floating loss-nya sekitar minus 2,87% atau sekitar 1,28 juta rupiah. Kemudian untuk saham BMRI. Harga rata-ratanya sekitar 4.012. Untuk 115 kali pembelian mengeluarkan dana sekitar 46,13 juta. Dengan harga per awal Juli 4.900, artinya masih floating profit sekitar 22,13% atau sekitar 10,21 juta rupiah. Kemudian ada saham ITMG dengan harga rata-rata sekitar 20.854 dan modalnya sekitar 239 juta untuk 115 kali pembelian. Harga per awal Juli adalah 22.125. Dengan kata lain, masih ada floating profit sekitar 6,10% atau sekitar 14,62 juta rupiah. Kemudian saham PTBA dengan harga rata-rata 2.781 dan modalnya sekitar 31,97 juta untuk 115 kali pembelian. Harga per awal Juli adalah 2.470 atau masih floating loss sekitar 11,18% yang jika dalam rupiah sekitar 3,5 juta rupiah. Kemudian saham UNTR dengan harga rata-rata Rp24.949 dan membutuhkan modal sekitar 286 juta dan harga rata-rata per awal Juli adalah 21.275. Dengan kata lain, masih ada floating loss sekitar 14,73% atau 42,24 juta rupiah. Dan saham terakhir adalah saham TLKM dengan harga rata-rata 3.706 dan butuh modal sekitar 42,6 juta. Harga per awal Juli adalah 2.800. Dengan kata lain masih ada floating loss sekitar 10,42 juta rupiah. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, entah itu Astra International, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, ITMG, PTBA, UNTR, dan TLKM, kamu bisa lihat sendiri untuk perhitungan simulasinya seperti apa. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Berhubung ada beberapa saham yang telah melakukan stock split dalam waktu 10 tahun terakhir ini, sehingga kamu juga harus menyesuaikan untuk harga saham yang digunakan, apakah telah dihitung dari sisi stock splitnya atau belum. Karena tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap perhitungan harga rata-rata dan juga modal yang dibutuhkan. Tapi setidaknya dengan data rekapan yang bisa kamu lihat di sini, kamu jadi tahu saham mana yang masih menghasilkan floating profit dan saham mana yang masih menghasilkan floating loss hingga video ini dibuat berdasarkan data pembukaan awal Juli tahun 2025. ASII masih minus 30%, BCA positif 36%, BNI positif 7,9%, BRI minus 2,8%, Mandiri plus 22%, ITMG plus 6,1%, PTBA minus 11%, UNTR minus 14%, dan TLKM minus 24%. Dari beberapa saham besar yang kita bahas ini, menurut kamu manakah saham yang baik dilakukan dollar cost averaging setiap bulannya? Tentu saja kita belum mempertimbangkan unsur dividen, karena saham-saham yang saya bahas ini merupakan saham-saham yang loyal membagikan dividen dengan yield yang bervariatif. Ada yang yieldnya hanya sekitar 3%, tapi ada yield yang bisa mencapai 15 bahkan 20% apabila labanya mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Jadi, pastikan kamu juga menghitung potensi dividen yield yang bisa diterima setiap tahunnya dari saham-saham ini. Tapi pada video kali ini, saya hanya fokus membahas dari sisi capital gain ataupun capital loss-nya. Saya tidak menggunakan unsur dividen karena itu sudah sering saya bahas pada video-video yang lain. Nah, apakah menurut kamu ada saham yang menarik untuk dilakukan dollar cost averaging setiap bulannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saham-saham yang kita bahas ini bukan rekomendasi, tapi hanya sebagai informasi saja. Ini merupakan cerminan apabila kamu rutin melakukan dollar cost averaging untuk saham-saham besar. Kamu mungkin bisa memilih beberapa saham dan tidak fokus hanya kepada satu atau dua saham saja. Tapi sebaliknya, ada juga dari kamu yang mungkin memiliki portofolio terkonsentrasi. Artinya kamu hanya tertarik kepada jumlah saham yang sedikit, tapi memiliki modal yang besar. Dibandingkan kamu harus menyebar modalmu untuk beberapa saham yang lebih banyak. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu tipe yang konsentrasi atau diversifikasi? Karena pada intinya kita akan melihat total portofolio yang bertumbuh atau menurun. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu.
Sebagai informasi, beberapa tahun yang lalu saya sudah sempat menulis satu e-book yang dengan judul Strategi Nabung Saham. Untuk e-book ini berfokus kepada metode nabung saham yang sangat identik dengan dollar cost averaging. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.